Ikhwani fiddin, hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari rukun iman yang mesti kita penuhi itu adalah yakin adanya takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Ini satu syarat, satu rukun dalam 6 rukun iman yang telah kita ketahui. Meyakini, mempercayai takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, dalam seluruh keadaan-keadaan kita. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebelum semuanya diciptakan. Kita landaskan pemikiran kita dengan Al-Qur'an. Kita lihat dalam surat Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat 22, Allah menegaskan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apa saja yang menimpa, keadaan apapun saja yang menimpa, baik itu di dunia, fil ardi, maupun pada dirimu, sungguh telah kami tetapkan, sungguh telah dicatat di dalam satu kitab Lauh Mahfuz sebelum semuanya diciptakan. Dan itu bagi Allah mudah. Ini jadi dasar pikir bahwa sesungguhnya takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah atur dalam seluruh kehidupan kita, dalam dimensi ruang dan waktu kita, baik itu dalam keadaan dunia, di dunia ini, maupun dalam keadaan diri kita. Apa saja yang menimpa diri kita, sungguh telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka percaya kepada takdir, meyakini takdir, satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi satu bukti bahwa untuk menguatkan keyakinan kita, untuk membuktikan keimanan yang benar, ini harus dengan yakin kepada takdir. Ikhwani fiddin, ketika kita bicara tentang takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu, maka dia selalu berkaitan dengan sikap yang mesti kita bangun, yakni sikap tawakal. Tawakal, berserah diri kepada Allah atas seluruh ketetapannya. Maka sikap tawakal inilah yang menjadi bukti bahwa kita orang beriman atau tidak beriman. Sikap tawakal. Maka lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 2, Allah menggambarkan kepada kita, menyampaikan kepada kita, sesungguhnya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah apabila dia ingat kepada Allah maka getar hatinya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, maka bertambah imannya dan kepada Rabb mereka dia bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal ini adalah sikap mental, sikap kita berserah diri kepada Allah atas seluruh ketetapannya. Atau dalam bahasa lainnya, apa itu tawakal? Menerima dan rela atas seluruh ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik yang menimpa kita itu kebaikan maupun yang menimpa kita itu keburukan, sesuatu yang tidak kita suka, maka terima saja dan rela saja atas seluruh ketetapan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semuanya ini sebelum kita diciptakan. Nah, ini perlu kita analisa secara keimanan kita. Maka ini bukti keimanan kita, orang-orang yang beriman. Maka di ayat berikutnya Allah menegaskan siapa orang yang bertawakal itu, alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Orang yang bertawakal, berserah diri, menerima dan rela atas seluruh ketetapan Allah ini, maka dia akan menunaikan solat, menegakkan solat dan menunaikan berinfak dari apa yang dia berikan, dan mereka itulah orang-orang yang benar imannya.
Maka Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat dijelaskan juga bahwa segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala timpakan, Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita, baik dan buruk, segala macam suka dan dukanya, kesenangan dan kesedihan yang kita alami, sungguh ini menjadi ujian saja. Allah nak ingin melihat apakah kita pandai bersabar atau bersyukur saja. Lihat dalam surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat 35, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian, maka apapun kami timpakan kepadamu, maka sungguh kami timpakan kepadamu keburukan dan kebaikan sebagai ujian saja, dan kepada kamilah kalian semua akan kembali. Maka ikhwani fiddin, inilah hakikat tawakal kita, sikap berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh ketetapannya. Ada satu pernyataan yang sering kita dengar dalam keseharian kita, dalam pergaulan kehidupan kita di tengah masyarakat. Ada satu pernyataan yang sering kita dengar, ikhtiar dulu, baru sudah tawakal ini. Ikhtiar kita sungguh-sungguh dulu, lapayah badan baru tawakal. Ini ketika dianalisa pernyataan ini, kalimat ini, ketika kita analisa dengan logika seolah benar. Tapi ketika kita tinjau dalam keimanan tauhid kita, ini pernyataan ini bermasalah ini. Dia bertentangan dengan ayat surah Ali Imran ayat 159. Ketika Allah jelaskan, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kamu sudah berazam, maka bertawakkallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang bertawakal. Berazam, bertekad kita ingin melakukan sesuatu, belum dilakukan lagi. Bertekad kita ingin melakukan sesuatu, azam itu azam namanya. Bertekad kuat ingin melakukan sesuatu, maka bertawakkallah kepada Allah. Ketika itulah kita bertawakal. Nah, ikhtiar yang kita lakukan itu adalah kerja fisik kita, kerja badan kita, lahiriah. Sementara tawakal itu sikap mental, kerja hati, batin, dan keduanya harus menyatu dalam satu kesatuan yang utuh, tak terpisahkan dalam mewujudkan amal soleh. Sama halnya dengan iman dan amal, atau sama dengan niat dan perbuatan, itu tak bisa dilepaskan. Iman dan amal tidak bisa dilepaskan, niat dan perbuatan pun tak bisa dilepaskan. Oh, berbuat awal dulu, anak sudah berbuat baru berniat, tak mau dia harus menyatu, lahir dan batin kita itu berbuat. Dalam sikap perbuatan badan kita, ikhtiar kita, maka sikap batin kita sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawakal itu adalah sikap mental, kekuatan jiwa dalam zikir dan fikir, refleksi dalam ilmu dan etika yang teraplikasi dalam iman dan amal soleh. Dua dimensi yang menjadi satu kesatuan, iman dan amal soleh. Maka di banyak ayat ketika kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita. Ketika Allah menyebutkan amanu wa amilus sholihat, selalu saja begitu. Ketika beriman dan beramal saleh, tak terpisah dia. Lihat dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-42. Di banyak ayat, walladzina amanu wa amilus sholihati la nukallifullahu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah. Orang yang beriman dan beramal saleh, kami tidak membebankan seseorang itu kecuali dengan kesanggupannya, maka merekalah orang-orang ahli surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Lihat dalam masa-masa kehidupan kita, dalam surah Al-Asr lah misalnya, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi lintasan waktu yang kita lewati ini, sungguh seluruh manusia itu dalam kerugian saja. Siapa yang tidak merugi? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Selalu saja dua keterkaitan seperti itu, tak bisa dipisahkan. Maka iman dan amal soleh
sama halnya dengan tawakal, ikhtiar dan tawakal, dia menjadi satu kesatuan dalam upaya mewujudkan amal soleh kita. Ada sebuah hadis yang masyhur kita dengar, dan hadis ini salah dipahami banyak kita, bahkan sebagian ustaz-ustaz pun salah memahami. Ikatlah onta kalian dulu, baru bertawakal. Ini seolah-olah melepaskan ikhtiar dulu, baru tawakal. Padahal hadis itu menegaskan, ikatkan ontamu maka bertawakallah. Ketika tangan kita berikhtiar untuk mengikatkan unta itu, maka ketika itu sikap batin kita sudah berserah diri kepada Allah. Tawakal. Inilah aplikasi iman dan amal itu. Inilah aplikasi dengan ikhtiar dan tawakal itu. Maka dia akan mewujudkan keimanan yang benar dengan amal yang benar. Dia akan mewujudkan amal soleh yang bernilai ibadah. Tapi ketika iman lepas dari amal atau ikhtiar lepas dari tawakal, dia bukan menjadi amal soleh yang bernilai ibadah, tapi amal salah yang membuat celaka. Lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fawailul lil musallin, celaka orang yang salat ini, dalam surah Al-Maun, surah 107. Celaka orang yang salat. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Mereka lalai dalam salatnya dan mereka riya. Lalai dan riya ini indikasi esensi imannya lepas. Mestinya dia mengorientasikan seluruh amalnya untuk Allah, tapi dia mengorientasikan amalnya untuk pujian manusia saja. Ini lepas keimanan. Maka solat yang menjadi ibadah pokok dalam agama ini celaka, karena ikhtiar tidak menyatu dalam sikap tawakal, amal tidak menyatu dalam sikap iman yang benar. Maka inilah pelajaran bagi kita. Seluruh apapun saja yang kita lakukan, kita mulai dengan niat, kita mulai dengan tanamkan dalam diri kita keimanan yang benar, bangun sikap tawakal. Maka ketika itulah kita berbuat, ketika itulah kita beramal, ketika itulah kita berikhtiar. Tidak bisa dipisahkan. Maka ikhwani fillah, jadikanlah Al-Quran sebagai barometer nilai dalam kehidupan kita, mendidik jiwa kita, mensucikan jiwa kita, agar seluruh ikhtiar yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh dibangun dalam sikap tawakal yang teguh. Maka dalam surah Taubah ayat yang terakhir, surah Taubah surah 9 ayat yang 129, Allah ingin tegaskan, qul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Katakanlah, cukup bagiku Allah, dan hanya kepadanya lah aku bertawakal, dan dialah Rabb, wa huwa ala rabbi wa huwa ala rabbul arsyil azim. Dialah Rabb yang memiliki ars yang agung. Ini pelajaran bagi kita. Setiap perbuatan niat, perbuatan ikhtiar kita mesti kita landaskan dengan sikap tawakal, dengan keimanan yang benar, dengan niat yang benar. Maka inilah yang menjadi amal soleh yang bernilai ibadah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Ambil pelajaranlah wahai orang-orang yang berakal, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum wa li jami'il muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.